pertama kalau dia kemudian memang terjadi risiko meninggal, maka Bapak Ibu terekspos terhadap klaim. Tetapi kalau orangnya semakin meninggalnya semakin lama, mortality rate-nya makin membaik, Bapak Ibu, kita juga terekspos dengan cara hidup gitu ya. Kalau cara hidupnya tidak sehat, maka semakin lama dia hidup membutuhkan biaya semakin besar, Bapak Ibu, terutama dari sisi kesehatan. Dan ini menjadi PR besar buat kita, Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu lihat di bawah itu ada pergerakan dari populasi Indonesia gitu ya. Jadi mulai dari yang shape-nya itu di bawah lebih besar gitu seperti piramid. Kemudian tahun 2024 Bapak Ibu itu sudah mulai mengecil di bawah. Kemudian 2045 proyeksinya itu semakin kecil di bawah. Artinya masyarakat aging population itu semakin banyak dan yang menopang, yang produktif itu semakin sedikit. Jadi kita akan terekspos dengan kondisi ini Bapak Ibu, dan ini sebenarnya sangat menakutkan kalau kita tidak berupaya dari sekarang untuk mencoba memitigasi risiko ini. Risiko retirement saving yang paling kanan Bapak Ibu itu bicara mengenai kecukupan orang pada saat dia pensiun gitu ya. Sekarang ini akumulasi pensiun kita mungkin cuma sekitar 10-15% dari pendapatan. Harapan dari ILO itu naturally aim-nya ada di 40%. Jadi kalau kita tidak cukup mengakumulasi dana pensiun kita, sementara hidup kita makin panjang dan hidup kita tidak sehat, maka kita akan terekspos dengan biaya yang semakin besar Bapak Ibu, dan itu bisa menjadi tidak cukup. Ujungnya yang menanggung biaya kita itu adalah anak-anak kita, dan anak-anak kita itu menjadi kayak sandwich generation, dipepet kiri kanan Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu risiko yang sebenarnya sudah di depan mata dan kita perlu melakukan sesuatu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu di dalam industri kita ini kami terus mendorong supaya risiko-risiko ini dicermati, risiko ini kemudian dipelajari, dan kita mengambil tindakan langkah untuk memitigasi risiko ini. Satu risiko lagi yang sering terjadi dan sekarang ini emerging dan makin sering terjadi Bapak Ibu itu adalah cyber. Bulan lalu kita ada satu perusahaan perasuransian Bapak Ibu yang terkena cyber attack gitu ya. Nah, ini kan cyber attack itu sesuatu yang normal ya Bapak Ibu ya. Tapi uniknya cyber attack kali ini yang di attack itu bukan hanya database di perusahaan, tapi database yang ada di DRC. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dua-duanya hilang, kira-kira perusahaan punya data apa enggak? Perusahaan yang nggak punya data Bapak Ibu, dan minta sekarang ke OJK, boleh nggak dikasih waktu untuk tidak menyampaikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 117? Karena tidak punya data. Jawabannya pasti enggak Bapak Ibu. Jawabannya kita tetap meminta perusahaan melakukan submit data laporan keuangan berdasarkan 117. Bagi perusahaan ini Bapak Ibu, unfortunately itu memang tidak punya data itu, karena yang di-attack itu bukan hanya database perusahaan tapi di DRC-nya. Nah Bapak Ibu, ini fenomena baru yang kita mungkin tidak pernah berpikir selama ini. Kita berpikir bahwa DRC aman gitu ya. Amannya karena memang kita pilih tempat yang tidak kena banjir, tidak kena gempa gitu ya. Kita tidak pernah memikirkan secara khusus bagaimana kalau itu dihack. Nah Bapak Ibu, yang terjadi, jadi resiko-resiko ini Bapak Ibu ini menjadi resiko-resiko yang semakin nyata dan ada di depan mata kita. Dan kami sangat berharap bahwa resiko-resiko ini juga kemudian menjadi perhatian Bapak Ibu yang ada di Perpomina ini. Nah, resiko yang lain Bapak Ibu memang dari sisi peraturan ini cukup banyak yang akan kita implementasikan dan sedang diimplementasikan. Tahun ini kita memasuki landmark pertama untuk minimum ekuitas gitu ya. Jadi di tahun 2026 ini 250 miliar itu menjadi keharusan bagi perusahaan asuransi, 500 miliar bagi perusahaan reasuransi. Nah kami sangat berharap Bapak Ibu memonitor bagaimana pemenuhan ini gitu ya, karena tidak ada relaksasi untuk hal ini. Kemudian kita sedang mendorong penerapan reporting standar yang baru PSAK 117. Ini ada ahli-ahlinya di sini gitu ya. Jadi nanti April ini kita berharap kita akan mendapatkan satu set lengkap PSAK 117, laporan keuangan berdasarkan 117, dan kita sangat berharap bahwa seluruh perusahaan perasuransian itu bisa memenuhi hal ini.
Kemudian ada beberapa peraturan baru mengenai syariah yang harus spin off Bapak Ibu di akhir tahun ini, dan kita juga sedang mempersiapkan perubahan RBC untuk mengantisipasi dampak penerapan dari 117. Dan ada beberapa perbaikan yang kita lakukan di dalam ekosistem produk. Kita sudah melakukan ekosistem perbaikan di ekosistemnya unit link. Kita tahun lalu sudah melakukan perbaikan ekosistem asuransi kredit, dan tahun 2025 itu kita memperbaiki ekosistem asuransi kesehatan. Jadi Bapak Ibu, ini hal-hal yang kami lakukan untuk memastikan bahwa secara ekosistem industri kita ini memang bisa diperkuat dan bisa tumbuh sehat ke depan. Nah, tantangan berikutnya Bapak Ibu, ini memang yang jangka menengah dan jangka panjang. Di dalam Undang-Undang 59 tahun 2024